Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan lepas sejenak dari tutorial Xiaomi. Sekarang di tangan aku sudah ada Oppo F1s dengan kondisi terpola, jadi terkunci kode pola dan lupa bentuk polanya. Jadi untuk langkah jalan untuk unlock lock screen-nya di sini user mengalami lupa ingatan. Oke. Langsung aja kita akan eksekusi, tapi sebelumnya handphone ini benar-benar ada kardusnya, jadi bisa kita lihat di sebelah kiri yaitu kardus Oppo F1s dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Namun tutorial yang akan kita lakukan ini bisa juga digunakan untuk F1s tipe 3/32GB. Jadi untuk RAM 3 dan internal 32GB juga bisa menggunakan tutorial ini. Oke, sudah saya siapkan di sini dua file. Tentu saja file yang pertama yaitu driver MediaTek, karena Oppo F1s ini menggunakan chipset MediaTek. Jadi yang belum install driver MediaTek di PC atau di laptopnya wajib untuk menginstal driver Vcom MediaTek seperti ini. Oke, buat yang sudah install, tutorial install driver ini kita abaikan saja. Kita langsung menuju ke file firmware-nya. Namun kita tunggu proses install driver ini sampai dengan selesai. Jadi buat yang udah install, harap sabar dulu. Kita tunggu proses install drivernya sampai dengan selesai. Oke, setelah driver MediaTek terinstall dengan sempurna, sekarang kita akan ekstrak dulu untuk firmware-nya. Jadi cukup lumayan gede untuk ukuran firmware-nya, karena kita ekstraknya juga cukup lama. Jadi saya skip aja untuk videonya, saya cepatkan. Kemudian kita zoom sedikit dan kita lihat isi dari ekstrakan firmware-nya. Di sini ada tool download tool sebagai flash tool-nya. Jadi kita tidak menggunakan SP flash tool. Langsung aja kita menggunakan download tool yang sudah crack, jadi tidak perlu menggunakan dongle lagi. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Sudah tidak asing lagi dengan interface download toolnya. Kita tinggal langsung aja klik start. Jadi nanti akan ada loading untuk mengumpulkan tenaga yang akan kita gunakan untuk proses flashingnya. Jadi scatternya nanti akan loading dari sini file-file yang ada di dalam firmware-nya tadi. Apabila tidak bisa diklik start, maka dicoba berkali-kali, atau untuk download toolnya bisa dibuka dengan cara run as administrator. Jadi pada folder firmware, klik kanan untuk download tool, kemudian pilih run as administratornya. Oke, kita tunggu sampai proses loading yang warna pink itu selesai. Setelah selesai seperti ini, kita sekarang bisa melihat di situ start all-nya menjadi warna abu-abu. Kemudian kita zoom out lagi sekarang dan kembali ke handphonenya. Oke, jadi untuk Oppo yang versi baru ini memang cukup bandel ya. Untuk mengatasi kode pola, kita tidak bisa wipe langsung via recovery. Jadi kalau tidak percaya, bisa kita coba sekarang ya. Kita akan masuk ke recovery mode Oppo dengan cara tekan volume bawah. Jadi di sebelah kiri handphone, tekan volume bawah sambil menekan juga tombol power. Jadi kita tahan bareng-bareng dua-duanya. Setelah muncul tulisan recovery di pojok kiri bawah, kita lepaskan tombol power dan kita tunggu masuk ke recovery mode handphone Oppo seperti ini. Kemudian kita pilih bahasa Inggris dan kita coba untuk wipe data. Dan ternyata sukses untuk wipingnya. Kemudian sekarang kita coba untuk reboot ke sistemnya, apakah kode polanya hilang. Jadi kalau kode pola hilang, sangat bejo sekali di sini, kita tanpa flashing sudah bisa menghilangkan lock screen-nya. Oke, kita tunggu dulu sampai loading.
Oke, tampaknya loading sudah selesai dan yang terjadi adalah lock screen-nya atau kode polanya masih nempel. Yang artinya kita harus membutuhkan download tool dan firmware-nya untuk melakukan flash ulang firmware dari Oppo F1s ini. Oke, untuk proses flashing langsung aja kita matikan dulu handphonenya. Kemudian kita akan masuk ke download mode handphone Oppo dengan cara menekan dan menahan yaitu volume atas dan volume bawah serta power sambil kita hubungkan ke kabel data. Sorry, habis makan jadi agak kekenyangan. Oke, saya ulangi lagi. Kita masuk download mode dengan cara tekan volume atas, volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Jadi maksud saya kita tekan volume atas dan volume bawah aja tanpa tombol power. Jadi saya ralat ya. Untuk masuk download mode, tekan volume atas dan volume bawah sambil kita tekan secara bersamaan, kita colokkan menggunakan kabel data. Jadi tombol power justru jangan sampai tertekan. Oke, kita posisikan dulu nyaman untuk menekan tombol volume atas dan bawah, kemudian kita hubungkan ke kabel data sampai terdeteksi di download toolnya. Kira-kira sekitar 2 detik. Nah, sudah muncul di situ ada loading bar warna merah jalan, berarti handphone sudah terbaca oleh PC atau oleh laptop yang kita gunakan untuk proses flashing. Sekarang tinggal kita tunggu aja proses flashingnya sampai dengan selesai. Jadi tadi untuk masuk ke download mode yang benar adalah menekan hanya tombol volume atas dan tombol bawah saja tanpa menekan tombol power. Jadi saya ralat, kita hanya perlu menekan volume atas dan volume bawah, kemudian ditekan dan tahan secara bersamaan sambil kita menghubungkan dengan laptop menggunakan kabel data micro USB. Oke, kita tunggu proses flashingnya kira-kira sekitar 10 menit. Jadi saya stop dulu aja ngomongnya. Kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Kita letakkan dulu handphonenya, kita nyalakan rokok dan hisap rokok dulu bro. Tampaknya proses flashing sudah selesai. Di situ bisa kita lihat ada warna garis hijau panjang yang artinya sudah sukses. Kita zoom sedikit. Oke, jadi sudah done ya, sudah sukses. Sekarang tinggal kita angkat HP-nya. Oke. Sekarang kita akan coba nyalakan HP-nya. Bisa kita lepas kabel datanya. Kemudian kita tekan dan tahan tombol power kira-kira 10 detik sampai handphone bergetar dan muncul logo Oppo. Oke, seperti ini sudah muncul.
Sekarang tinggal kita taruh lagi dan kita tunggu loading prosesnya sampai dengan selesai. Kira-kira butuh waktu 5 menitan lah. Oke, saya stop dulu lagi ngomongnya. Kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan setelah loading selesai akan muncul seperti itu, select language atau select language, kita pilih bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, kemudian kita pilih negara dan yang lainnya kita skip aja. Saya percepat, skip, next terus sampai dengan selesai dan masuk ke tampilan menu utama. Oke, sampai di sini handphone sudah bisa digunakan lagi dan proses flashing sukses. Oke. Sudah done, tinggal coret-coret nota dan jangan lupa tetap jaga harga servisan. Salam teknisi ponsel Indonesia. Salam test point. Sampai jumpa di tutorial Magelang Flasher selanjutnya. Akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jangan lupa juga ya visit blogku di www.magelangflasher.com. Oke, dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.